Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan dari mahirpowerpoint.com. Nah, pada panduan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya kita melakukan penyimpanan save pada bagian slide PowerPoint menjadi aset di storyboarding atau di tab storyboard. Nah, jadi biasanya kita menggunakan storyboarding ya. Pada tab storyboarding di sini kita bisa memasukkan pada bagian save kita ke dalam storyboard save ya. Nah, untuk Anda yang belum mengaktifkan storyboardingnya tadi, silahkan ke bagian mahirpowerpoint.com/ cara mengaktifkan add-in storyboard ya pada PowerPoint. Silahkan ikuti tutorialnya ya kan. Jadi saya sudah membuatkan videonya, dan untuk cara memasukkan filenya silahkan ke cara memasukkan file video storyboard ke dalam PowerPoint ya. Sudah lengkap untuk tutorialnya, jadi bisa saja cari di mahirpowerpoint.com pada bagian tutorial ya. Jadi pada bagian kolom tutorial ini. Nah, sebelumnya jika Anda ya kan ingin memiliki lebih dari 7.000 aset storyboarding ya, silahkan untuk download asetnya di bagian mahirpowerpoint.com/ video storyboard ya. Jadi ini adalah sebuah add-in PowerPoint. Sebenarnya storyboard itu add-in PowerPoint yang bisa kita gunakan, sedangkan pada bagian live video storyboard ini adalah asetnya. Jadi ada lebih dari 7.000 aset yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya nanti untuk membuat video kreator, logo, maskot, infografik, dan lain sebagainya. Nah ya kan, ada banyak sekali. Nah jadi di dalam video tutorial ini, bagaimana kalau Anda ingin mencoba asetnya, atau Anda sudah memiliki berbagai gambar dan ingin disimpan ke dalam storyboard save ya. Jadi kita nanti masukkan ke bagian my save sini ya. Nah, sedangkan pada bagian animated element FA yang di bagian sini, ini adalah salah satu aset yang tersedia dari live video storyboard ya. Jadi kalau kita menggunakan asetnya misalnya yang seperti ini, tinggal kita klik and drag aja ke bagian dalam ya kan. Nah ini udah, kalau ada tanda yang seperti ini sudah teranimasikan. Jadi kalau kita klik pada bagian sini, nah ya kan, dia sudah teranimasikan. Nah bagaimana caranya kalau kita belum memiliki kesempatan untuk membeli live video storyboard ya kan, tapi kita memiliki berbagai aset, misalnya aset template yang seperti ini. Misalnya ini saya buka dulu, ini nanti bisa Anda download di instant PPT, berbagai macam template. Jadi ya kita buka dulu. Nah untuk yang ingin mencoba aset live video storyboard, silahkan, ada beberapa yang saya sediakan. Jadi silahkan ke bagian cara masukkan file, ini ada klik untuk download. Nah, sudah saya sediakan gratis untuk Anda coba ya kan. Bagikan dulu, silahkan Anda bagikan, klik post, nanti akan link download akan secara otomatis terkirim kepada Anda ya kan. Nah, misalnya saya klik post Facebook ya kan. Setelah dia secara otomatis melakukan posting di Facebook, nanti dia akan secara otomatis mengarahkan ke link downloadnya ya kan ya. Jadi ada yang plate design untuk format SBSX nya, dan ini dari elemen PPTX nya. Oke, silakan untuk dicoba bagaimana cara mengaktifkannya dan cara untuk memasukkan file storyboardnya ya kan. Nah ini kita buka tadi ke bagian sini dulu. Nah selanjutnya yang perlu diketahui untuk kita membuat storyboard save kita sendiri adalah, pertama, pastikan storyboardingnya sudah terinstall. Yang kedua, kita aktifkan storyboard save nya ya kan. Jadi misalnya gini, cara yang mudah, misalnya kita sudah membuat objek gambar yang kotak ya kan, udah dikasih warna ya kan, outline kita format terserah apa, udah kita kasih animasi ya kan, animasinya sudah kita atur with previous misalnya
ya kan, arahnya dari sini. Nah, untuk menggunakan ini berulang-ulang, ya kan, kita bisa saja menyimpannya ke dalam storyboard shapes. Caranya, kita klik pada bagian add to my shapes, klik, dan dia akan masuk sini. Tinggal kita kasih nama, ya kan, satu misalnya gitu. Nah, misalnya kita mau ganti nama yang lain, kita klik kanan, rename, ya kan. Nah, tadi kan sudah kita animasikan, ya kan. Jadi misalnya ini kita delete, kita mau masukkan kapan aja gambarnya, tinggal kita klik, ya kan. Nah, jadi tinggal kita klik animasinya di bagian sini, previewnya. Nah, sudah, ya kan. Nah, sangat mudah kan. Jadi misalnya nanti kita ada memiliki gambar, saya coba dengan gambar saya, ya kan. Nah, ini ada gambar, kita kasih animasi, ya kan. Kita edit misalnya animation pen-nya. Terlalu cepat. Nah, misalnya udah segitu aja. Nah, tapi yang ini kan mau kita gunakan kapan aja, ya kan. Tadi kan pada bagian storyboarding, ambil pada bagian add to my shapes. Nah, masuk lagi, ya kan. Nah, jadi ketika kita berubah ke bagian slide presentasi yang lain misalnya, nah, kita mau menambahkan ini di bagian halaman akhir misalnya, pada bagian sini, ini kita hapus, delete, sedangkan kita mau menyisipkan gambar kita tadi. Nah, ya kan. Misalnya kita geser sini, kita masukkan ini sini, udah jadi, ya kan. Sangat mudah untuk memiliki sebuah aset dari storyboard shape kita sendiri, ya kan. Nah, jadi kita tinggal play. Nah, ya kan sudah tadi. Nah, sekarang gimana cara ini kita tidak menggunakan ini, delete ya. Yes. Nah, misalnya saya menambahkan dari aset ini, dari slide yang ini. Jadi kan misalnya ini. Nah, ya kan, ini kan udah bergerak nih tadi nih. Ya kan, kita tinggal ke bagian storyboarding, add to my shapes. Iya, nah ini tadi namanya Josh. Oke. Siap. Nah, selanjutnya ada dua nih. Ada dua kan, ada Josh dan saya. Nah, ya kan. Misalnya yang pada bagian sini, shapes-nya ini mau kita simpan. Misalnya kita ekspor. Ya kan, kita jadikan apa gitu, SBSX-nya nanti. Kan sama kayak yang tadi. Ini format ini SBSX ya, untuk format storyboarding. Nah, pada bagian sini tadi kita kasih simpan, misalnya kita kasih di Dex, di dokumen deh ya, di dokumen. Nah, misalnya sini saya kasih nama Mahir PPT. Nah, ya, Mahir PPT shapes. Oke, kita save. Nah, udah kan. Kalau kita lihat di bagian my dokumen, maka kita cari ini, ada Mahir PPT shape SBSX, ya kan. Nah, jadi selanjutnya adalah kita tinggal mengimport. Pertama, perhatikan ini bisa kita delete. Yes. Ya kan, tidak ada shape yang ini. Kita ambil ke bagian import shapes, lalu ke bagian Mahir PPT-nya. Oke. Nah, masuk. Ya kan. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk Anda membuat pada bagian storyboard shape sendiri. Jadi pada bagian library-nya kita tinggal pilih bagian aset yang mana yang mau kita simpan, kita tinggal klik,
ya kan, klik pada bagian add to my shapes. Untuk menjadikannya ke bagian yang seperti ini, gunakan bagian export my shapes, ya kan, sama kayak tadi. Ini kan tadi storyboardnya ya, yang SBSX ini ada tampilannya di bagian sini, press gur flat design ya. Jadi kita tinggal ada beberapa, ya kan. Nah, jadi yang bisa Anda coba, ya kan. Misalnya ini tinggal kita masukkan sini, dan kita edit. Link to front, tinggal kita edit saja, sesuaikan dengan kebutuhan nanti ya. Nah, mengatur timing animationnya seperti apa? Perhatikan pada bagian animation pane, ya kan. Nah, ini kan tadi kan sama-sama kita masukkan yang ini tadi ya. Nah, yes, saya tambahkan lagi. Nah, misalnya ini kita masukkan sini. Nah, kan sudah ada animationnya, ya kan. Nah, ya kan. Kan ini sudah ada animationnya dengan durasi yang bersamaan, ya kan. Nah, kita tinggal ke bagian sini, misalnya kita tambahkan delaynya. Ini kita blok, kita kasih delaynya. Nah, ya kan. Dan atur animationnya. Nah, ya kan. Makanya dengan menggunakan storyboarding, kita akan dengan mudah untuk menyimpan aset-aset dari slide yang sudah kita desain, ya kan. Nah, itu dia tadi kemudahannya. Ketika Anda sudah memiliki berbagai slide, silakan Anda simpan ke bagian my shape-nya untuk keperluan yang berikutnya. Namun jika Anda tidak menginginkan kesulitan untuk melakukan penyimpanan seperti ini, salah satu solusinya adalah silakan miliki live video storyboard ya, mahirpowerpoint.com/live video storyboard. Saat ini harganya ada $427 ya, 427. Silakan gunakan untuk potongan diskon. Kalau general ada gunakan kupon Pizza. Kalau untuk dapatkan aneka bonus dari saya, silakan gunakan kupon Mahir PPT. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Silakan jika Anda ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya, ya kan. Ya, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya insya Allah akan membantu Anda. Kita bertemu lagi di aneka tutorial berikutnya. Saya Andi Hermawan dari mahirpowerpoint.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.